Pada malam yang gelap di sebuah jalan kecil di kota Taipei, sekelompok TKI asal Indonesia berkumpul di depan sebuah toko, bercanda dan tertawa lepas setelah seharian bekerja keras. Mereka adalah para pemuda yang merantau demi mencari nafkah di tanah asing. Salah satunya seorang pemuda pendiam bernama Rahmat yang berasal dari Cirebon. Meski tidak banyak bicara, aura kekuatan dan keteguhan hatinya terlihat dalam dirinya. Malam itu, suasana yang semula penuh dengan tawa tiba-tiba berubah tegang saat sebuah motor dengan 2 orang preman berwarna gelap meluncur ke arah mereka. Preman-preman itu turun, masing-masing membawa senjata tajam yang mengkilap di bawah lampu jalan. Mereka adalah orang-orang yang dikenal di kawasan itu karena sering membuat keributan. "Hei kalian, mau cari masalah?" Salah satu preman berteriak dengan suara keras. Teman-teman Rahmat saling berpandangan ketakutan. Mereka tahu siapa orang-orang itu. Dalam sekejap mereka dikepung, mulai dipukuli dan ditendang. Suara teriakan kesakitan menggema di udara. Namun Rahmat tetap diam, duduk di sudut, menundukkan kepala seolah tidak terpengaruh dengan kekerasan yang terjadi di sekelilingnya. "Kenapa diam saja? Apa kalian tidak mau membela teman kalian?" teriak salah satu preman lagi menatap Rahmat dengan tajam. Rahmat pun mengangkat wajahnya. Matanya yang tenang namun penuh ketegasan bertemu dengan mata preman itu. Di dalam dirinya ada kekuatan yang tidak tampak oleh mata biasa. Sesaat suasana menjadi hening. Semua orang yang ada di sekitar itu seakan merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pemuda asal Cirebon ini. Salah satu preman maju dan mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Rahmat. Pedang itu berkilat di bawah cahaya lampu jalan, tapi ketika pedang itu menyentuh tubuh Rahmat, terdengar suara dentingan keras, seperti logam yang berbenturan dengan batu. Pedang itu langsung bengkok dan terlempar ke samping. Semua mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi?" tanya salah satu temannya yang kebingungan, hampir mencekik suara. Rahmat tidak menjawab. Dia berdiri perlahan, tubuhnya tegap dan penuh kekuatan. Dalam sekejap dia melihat ke sekeliling dan matanya menangkap sebuah beton pembatas jalan yang ada di dekatnya. Tanpa ragu, Rahmat melangkah ke arah beton tersebut, seolah beban berat itu tidak ada apa-apanya baginya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat beton itu meskipun ukurannya sangat besar dan berat. Para preman yang semula merasa dominan mulai muncul. Mereka sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Namun, Rahmat tidak memberi mereka kesempatan. Dengan kekuatan luar biasa, dia melemparkan beton pembatas jalan itu ke arah mereka. Beton itu meluncur dengan kecepatan yang luar biasa, memaksa para preman untuk berlari menghindar. "Allahu Akbar!" Rahmat mengucapkan kalimat takbir dengan suara yang menggema menguatkan tekadnya. Beberapa preman terjatuh dan yang lainnya tidak berani lagi mendekat. Mereka terhuyung, takut akan kekuatan yang tidak mereka mengerti. Di antara mereka ada yang mulai gemetar melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Rahmat berdiri tegak, pandangannya menatap tajam ke arah mereka. Meskipun ia tidak berkata apa-apa, matanya berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Ada sesuatu yang kuat dan mistis di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. "Sialan, siapa kamu?" teriak salah satu preman yang mulai merasa terpojok. Rahmat mengangkat tangannya menatap langit dengan penuh keyakinan. "Aku hanya seorang hamba Allah, jangan ganggu saudara-saudaraku," ujarnya pelan. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti diliputi oleh kekuatan yang besar. Meski yang tersisa saling berpandangan, ada yang mulai merasakan hawa panas yang aneh. Seperti ada sesuatu yang melingkupi Rahmat, membuatnya tampak lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan ketakutan yang mendalam, preman-preman itu akhirnya memutuskan untuk mundur, melarikan diri dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang seperti Rahmat malam itu. Teman-teman Rahmat yang semula takut kini berkumpul di sekelilingnya. Mereka memandangnya dengan mata penuh kekaguman. "Rahmat, kamu siapa sebenarnya?" tanya salah satu temannya, suaranya gemetar. Rahmat menunduk, menarik napas panjang.
Saya hanya hamba Allah yang lemah. Semua yang terjadi adalah karena kekuatannya. Saya hanya berdoa dan Allah yang memberi kekuatan ini. Suasana menjadi hening sejenak. Rahmat kembali duduk di tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Teman-temannya yang semula takut kini merasa tenang. Mereka merasa ada aura perlindungan yang mengelilingi mereka. Dan malam itu mereka tidak hanya diselamatkan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang berasal dari iman dan keteguhan hati. Di tengah keramaian yang berangsur-angsur kembali tenang, Rahmat mengangkat kedua tangan, menengadah ke langit yang gelap. Ya Allah, lindungilah kami semua. Jauhkan kami dari keburukan dan fitnah dunia. Doanya dengan penuh ketulusan. Suara azan mulai terdengar dari kejauhan, menyuarakan panggilan untuk sholat. Dalam hati, Rahmat merasa damai, seolah segala yang terjadi malam itu hanyalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah.